Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBG Indonesia. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga. Perkenalkan, saya Inayah Kurniasi, guru bahasa Indonesia di SMA Islam Terpadu Ihsanul Fikri, Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Terima kasih. Tentukan nama kelompok dan ketua kelompok sudah? Ini cek dulu dari kelompok 1. Hujan. Siap. Ketua kelompoknya siapa? Besti. Baik. Kelompok 2 nama kelompoknya apa? Rindu. Rindu. Rindu siapa? Siapa ketua kelompoknya? Ika. Baik, Ika. Kelompok 3. Nebula. Oh, Nebula. Baik. Semuanya dari siapa ketua kelompoknya? Afris. Afris. Kelompok 4. Baik. Sabar ya, sebentar aja. Ketua kelompoknya siapa? Tidak. Siap, tidak. Baik. Alhamdulillah sudah terbagi kelompoknya. Nah, Uninai akan membagikan LKPD ini. Kalian selesaikan LKPD-nya sesuai petunjuknya di sini. Nah, hasilnya kalian tuangkan di sini. Siap? Siap. Silakan untuk mengambil. Ininya saya. Silakan selama-lama ditunjukkan LKPD-nya. Baik, sudah semuanya ya? Yang harus kita lakukan ya. Dari LKPD yang sudah kalian dapatkan, silakan bacalah kutipan teks dalam LKPD-nya. Sudah menemukan? Sudah. Kemudian analisisnya, nilai-nilai yang muncul, kemudian tentukan pandangan pengarang dan tafsirkan pandangan pengarang dalam novel tersebut. Dalam pengerjaan LKPD ini, nanti Bu Ile akan berkeliling ke masing-masing kelompok untuk membantu. Barangkali kalian menemukan kesulitan. Selain itu, Bu Ile juga akan menilai sikap individu kalian. Apa saja yang saya nilai adalah bekerja sama, bagaimana sikap kalian, kepercayaan diri dan bertanggung jawab. Begitu. Siap ya? Dalam 20 menit ke depan silakan selesaikan LKPD tersebut. Kemudian nanti kita akan presentasi. Siap semua? Siap. Oh iya, saya belum ngasih
Dari jumlah hari ini semua masuk tidak? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Najwa. Najwa. Kemudian oh ya, Aisyah dan tiga anak ya. Berarti hari ini kita tidak lengkap, tetapi semoga menurut kalian dan bisa segera pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu nasional agar kita semakin jiwa patriotisme kita semakin tumbuh. Salah satu boleh punya ya, silakan.
Oke, Alia. Silakan. Saudara lembaga yang sama. Silakan Alia. Dari video tadi jadi simpulkan bahwa dia tuh sangat mudah berburuk sangka sama orang lain. Mungkin dari penampilannya dia dari luarnya terlihat bukan orang yang baik-baik, tapi bisa jadi karena kita berburuk sangka, kita nggak boleh berburuk sangka. Bisa jadi orang itu lebih baik daripada kita. Ya. Bagus. Kasih apresiasi. Ya, salah satu intinya itu adalah juga tidak mudah berburuk sangka. Karena ternyata artinya yang dimakan itu rotinya ini atau pemudanya. Pemudanya ya. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Dalam kesempatan hari ini kita masuk ke KD 3.8, yakni menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Nah, sebelum ke materi ini masih ada yang menanyakan permasalahan sebelumnya mengenai unsur intrinsik novel. Bisa unsur intrinsik novel yang kamu ingat? Ya, tokoh-tokohan ya. Alur, tema, ada lagi yang mau bantu Alika? Ya, sudut pandang pengarang. Ada tema, kita ulang bersama-sama. Sudut pandang, amanat. Satu lagi apa? Gaya bahasa. Itu pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan menafsir pandangan pengarang. Apa saja tujuannya? Yang pertama, di dalam tafsir kamati satu adalah kita akan menguraikan nilai-nilai yang muncul dalam novel yang dibaca. Ada apa saja sih nilai yang muncul? Yang kedua, dari nilai tersebut kalian akan menganalisis pandangan pengarang dalam novel yang dibaca. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut akan menyimpulkan tafsiran pandangan pengarang dalam novel kehidupan seperti apa sih dengan realita kehidupan saat ini. Itu ya, kita lanjut. Nah, sebelum kita ke materi, kita masuk ke permasalahan dulu mengenai tentang novel sebelum kita masuk ke yang lebih dalam mengenai menafsir pandangan pengarang itu apa. Yang pertama, satu, mengapa kamu suka membaca novel? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Lalita, kenapa suka membaca novel? Karena kalau membaca novel itu bisa refresh otak juga, terus juga dapat materi cerita yang Merefresh, betul ya. Kita liburan salah satunya dengan membaca novel. Selain itu juga bisa banyak sekali hal-hal yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, siapa penulis novel favoritnya Muna? Terelie, baik. Tika, siapa penulis favoritnya? dan Brown. Oh ya, dan Brown. Kemudian Azza, siapa penulis favoritnya? Asma Nadia. Banyak ya, dan berbeda-beda. Kemudian dari bahasa yang sering kalian baca, pesan atau pesan apa yang sampai hari ini masih kalian ingat? Pasti ada yang masih ingat? Dari itu salah satu video saya salah satu serisnya itu saya baca dari sesi pulang itu hari pulang terus bukan cuma pulang terus hari di rumah, tapi juga pulang sehari-hari itu pulang kepada penciptaan kita. Itu dari novelnya siapa? Ya, Terry. Baik, itu yang pesan yang masih Desinya. Pesan yang kedua, Tika. Iya, apa ya masih diingat? Pesannya itu tentang kerelawan. Itu kan sangat dimencintai, tapi mencintai dari sendiri. Merelakan itu juga. Daun tak pernah membenci berat
Nah, itu tadi mengenai video pembelajaran menafsir pandangan pengarang. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Baik, Nabila, apa yang ditanyakan? Buat apa kita nafsirin novel? Ya, apa sih perlunya, apa sih pentingnya kita tahu menafsirkan dalam pandangan dalam sebuah novel? Pernah nonton film? Pernah. Kalian pernah ya berkomentar kalau kalian ke bioskop, kemudian kalian cerita mengenai film yang sudah kalian tonton. Nah, perlunya apa kita menafsirkan dalam sebuah pandangan pengarang? Kalian yakin tidak bahwa setiap penulis itu memiliki motivasi yang berbeda-beda? Iya, ada yang mungkin memberikan nilai-nilai, ya memberikan makna banyak seperti dalam novelnya Terile. Tetapi ada juga yang memberikan nilai-nilai yang tidak positif. Nah, untuk memfilter positif negatif itulah kita perlunya menafsirkan pandangan pengarang. Makanya di perpustakaan kita banyak novel-novel yang misalnya tidak bersensor, dipajang tidak. Itulah salah satu pentingnya kita belajar menafsirkan pandangan pengarang. Paham sampai di sini? Terus kita lanjut ya. Berdasarkan video tadi, apakah yang dimaksud dengan menafsir pandangan pengarang dalam novel? Amin, silakan. Menafsir pandangan pengarang yaitu mengartikan apa saja yang berkandung. Ya, mengartikan. Ya, apa saja yang ada di dalam novel. Yang pertama apa sajanya? Bisa tentang pesannya, pesan moral, pesan agama, banyak sekali. Kemudian kalimat konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan yang ada, serta menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Jadi inilah yang akan kita cari dalam menafsir pandangan di dalam sebuah novel yang kita baca. Begitu ya, artinya mengartikan apa saja. Kemudian menafsir pandangan pengarang. Apa maksudnya, Mutia? Menafsirkan pandangan pengarang yaitu menyimpulkan pesan-pesan pengarang dalam kehidupan novel. Ya, menyimpulkan pesan-pesan pengarang. Yang kedua, kaitan fakta cerita dalam novel dengan kehidupan yang ada. Apa maksudnya, Joanna? Peristiwa dalam novel itu relevan atau sesuai dengan pembahasan juga. Ya, karena di dalam novel itu adalah seniman kehidupan masyarakat, kemudian dikembangkan, dituangkan dalam sebuah cerita. Jadi pasti isinya itu adalah realitas kehidupan sehari-hari. Kalimat konotasi, apa saja di dalam kalimat konotasi? Dinda. Ada gaya bahasa, ada apa, Ya, itu karena kata konotasi yang akan kita temukan juga yang ada di dalam novel. Jadi kita tidak perlu mencari-cari yang di luar itu bentuk yang sesuai dengan di dalam novel yang kita baca. Kemudian nilai-nilai apa saja yang kita temukan biasanya? Afris. pertama yaitu nilai moral, nilai yang dilihat dari sudut pandang presiden atau sesuatu yang tidak salah. Nilai agama itu nilai yang dari sudut pandang seorang berdasarkan hubungannya atau kepercayaannya. Terus cukup ya, nilai moral dan nilai agama. Nilai selain itu apa saja? Muna. Ada nilai sosial. Nilai sosial itu nilai yang dilihat dari sudut pandang hubungan dengan manusia atau dengan masyarakat. Sama yang terakhir ada nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan oleh masyarakat setempat. Ya, sebenarnya banyak nggak sih nilai-nilai? Kita akan fokus pada tempat saja yang memang sering sekali dalam kehidupan itu sangat erat sekali. Nilai apa saja? Orang, agama, sosial,
beliau malah tak pernah telat jika mengantarkan Jibril mengaji ke masjid. Yaitu contoh kutipan yang akan kita analisis. Kemudian nilai kehidupan apa saja yang muncul Lalita? Yang pertama itu adalah nilai agama yang dilihat dari Jimron yang rajin mengaji, dari tokoh utama itu sendiri. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial itu tuh dilihat dari toleransi pendetanya itu sama tokohnya tadi yang Jimron tadi. Iya, nilai ada nilai moral, juga nilai sosial dan agama. Ada 3 nilai yang muncul di kutipan tersebut. Kemudian, Rara, apa yang kamu temukan dari contoh yang tadi? Ya, hasil tafsir pandangan dari nilai yang muncul, yakni dari hasil nilai agamanya itu adalah Jimron yang rajin mengaji meski dia tinggal dengan seorang pendeta. Sebaliknya, seorang pendeta yang notabene dia beragama Katolik, dia mengatakan anak asuhnya Jimron untuk mengaji di sekolah, yaitu memunculkan nilai sosial serta nilai agama. Gitu. Nah, harapannya kita bisa bertoleransi seperti contoh yang ada nyata di dalam novel ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan pembagian kelompok. Nah, di kelompok ini nanti kalian akan terbagi, setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6. Berarti nanti kelas kita ada 4 kelompok ya. Pastikan setiap kelompok ini kalian terbagi secara heterogenitas. Jadi ada yang pintar gambar jangan dikumpul di satu kelompok, tapi memecah. Yang pintar mewarnai, ide, kreatif, semuanya setiap kelompok harus kumpulannya jangan semua hal yang sama, gitu ya, biar kita bisa saling mengisi. Kemudian ketika kalian sudah berkumpul setiap kelompoknya, buat nama kelompok dan ketua kelompok untuk nanti bisa menyelesaikan LKPD yang akan saya bagikan sebentar lagi. Kepada ketua kelas, ya Desti, minta tolong untuk membagi kelas ini menjadi kelompok 4 kelompok. Silakan. Oke, jadi teman-teman sesuai instruksi dari Bu Ina, nanti kelompoknya kan dibagi jadi 4. Dan kelompoknya sendiri nanti dari yang pertama itu dari Hadiza sampai ke Najwa, terus dari Alia, Hamza sampai ke Nadia itu jadi kelompok 2, dari Dinda, Ibu sampai ke Reva itu jadi kelompok ketiga, terus dari Azza sampai Nada kelompok terakhir. Itu ya. Sekarang bisa langsung ke kelompoknya masing-masing. Meja ditata, meja di tengah, kemudian toksinya di samping-samping. Yang kalian tuangkan di kertas manila tersebut adalah kutipan, terlebih dahulu kalian tulis ulang, kemudian setelah itu hasilnya. Begitu ya? Bisa? Ini berkeliling mulai dari kelompok hujan.
Sosial berarti hubungannya sebaiknya hanya konsen berkorban nanti yang bagian ini diberikan dengan poin-poin mulai titik Pertanyaan.
Nanti sini buat main-mainnya nilai sini apa enggak ini dibagi dua aja tapi tapi jangan aja nilai orang satu. Titik. Ya pokoknya nilai orang. Kemudian tempel di sini ya untuk bisa kalian presentasikan. Di sini. Mohon perhatian untuk semua kelompok rindu akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok rindu akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dalam kutipan bahasa yaitu waktu adzan kau tak melakukan apa-apa, tapi membantu menatap cermin. Padahal kau pecahkan suara D. Karena kau tak ingin sembahyang atau menangis. Jika melihat bayangan pembunuh yang lain, engkau mengambil sebuah buku besar dan berpura-pura tak membacanya sejak lama. Berikut nilai-nilainya yang terkait dalam kutipan tersebut adalah. Jadi di ceritanya tadi kan tokoh-tokohnya tuh kayak nggak mau pedulikan adat gitu loh. Maksudnya itu nggak mau sembahyang. Berarti toh nilai yang terkandung itu nilai agama di kutipan ini. Dan pandangan orangnya Dan pandangan orangnya di sini kan ada tokoh engkau. Nah, tokoh engkau di sini itu digambarkan sama
religius karena ia tidak sembahyang walaupun mendengar azan. Maksud pada pertanyaannya, tokoh dan putri dengan suara azan. Tokoh lebih memilih mengatakan suara T akan suara kanan dan benar. Padahal seharusnya saya mendengar suara azan dan segera mendengar suara. Ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman? Ya, jadi saya dari kelompok 1, wakil kelompok 1 yang bertanya berkaitan dengan pandangan pengarang. Sedang tadi dijelaskan kalau misalkan pandangan pengarang memberikan tokoh pengarang. Nah, itu bisa dijelaskan juga bisa pandangan pengarangnya itu setuju atau tidak, bagaimana relasi? Ya. Jadi kalau di sini berarti karena teksnya tadi kan jelasin kalau Ada orang ya di sini ada kata berpura-pura juga, berarti kan kita juga udah salah gitu. Terus dari bahasa ini juga berarti bisa digambarkan bahwa penulis pengarangnya itu tidak setuju dengan tokoh pengkaulnya yang tidak melakukan apa-apa saat adanya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau mungkin sudah dianggap cukup, sudah kami akhiri. Cukup sekian dari kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi puji kiratan ciki salut hebat sip goyang. Baik, terima kasih kepada kelompok Rindu yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Untuk selanjutnya adalah kelompok Hujan, silakan. Jadi kutipannya itu ambil dari novel Hujan. Ini dua penumpang laki-laki saat melihat layar ibunya masuk berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, layar dan ibunya segera. Yang kedua tuh nilai yang muncul dari kutipan tersebut itu ada dua. Yang pertama moral sama sosial. Moralnya itu bisa dilihat dari si laki-laki yang memberikan tempat duduknya kepada saya sama ibunya. Terus buat nilai sosialnya, gimana laki-laki ini juga kayak peduli sama sekitarnya. Selain kebahagiaan pengarang menghadirkan tokoh laki-laki dalam novel sebagai tokoh yang sifatnya dapat diteladani, yaitu pentingnya peka terhadap sekitar dan peduli terhadap orang lain. Lalu ya, nafsu pada pengarang, setuju dengan pandangan pengarang, lalu dua penumpang laki-laki tersebut pengarang jadikan gambaran dari sosial. Ada yang mau ditanyakan?
Oh iya, kan di situ ada nilai moral sama sosial. Kalau kita nih mau pahami lebih dalam tentang nilai moral sama sosial, bedanya apa tuh? Oke, jadi bedanya nilai sosial sama moral itu dilihat dari gimana perilaku tokohnya. Kalau misalkan nilai moral itu lebih ke gimana kata-kata dia, terus perilakunya dia ke orang lain. Misalkan sifat sehari-harinya gimana. Terus kalau misalkan nilai sosialnya itu lebih ke interaksinya sama orang lain. Jadi gimana cara dia bersosialisasi atau bersikap sama orang lain. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, sekian dari kami. Syukuran wa afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asesi, pokoknya kasih jempol, tawa-tawa terjiwa, tawa-tawa terjiwa, tawa-tawa terjiwa. Kelompok hujan sudah presentasi. Selanjutnya adalah kelompok nebula. Silakan kelompok nebula. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok Nebula akan mempresentasikan hasil ujian kelompok kami. Nah, yang pertama saya sendiri, aku Nurmawati. Saya Alia Fatunada. Saya Anissa Nabila Sari. Saya Walita Salma. Saya Fatina Nadia. Dan saya Hansa Laila. Langsung saja ya, kita akan mempresentasikan tentang kutipan dari Di sini ada salah satu kutipan novel. Kasihan ayahku, barangkali sebenarnya pulang saja, melupakan keinginan sekolah dan mengikuti jejak beberapa abang dan sepupumu menjadi baik. Nah, dari kutipan tadi kita bisa ambil nilai-nilainya. Yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral di sini itu dilihat dari sikap rendah hati dari tokoh aku atau Ika. Kemudian selanjutnya ada nilai sosial, yaitu tokoh Ika yang peduli terhadap keadaan keluarganya. Habis itu ada nilai budaya, yaitu anggapan orang-orang tentang ekonomi lebih penting daripada pendidikan. Kemudian di sini ada pandangan pengarang dari kutipan novel ini, yaitu terhadap tokoh Ika yaitu bahwa keadaan yang memaksa Ika untuk tidak melanjutkan pendidikan karena masalah perekonomian. yang terakhir itu tentang penafsiran pandangan pengarang, yaitu pengarang menghadirkan tokoh Ika yang mencerminkan sikap rendah hati, sadar dengan keadaan perekonomian yang membuatnya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Jadi karena keadaan yang memaksanya untuk tidak melanjutkan pendidikan, maka sosok Ika ini berhenti tengah jalan, berinisiatif untuk tidak mengikuti pendidikan lagi karena masalah keluarganya yang ekonominya yang kuat. Ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan yaitu dari kutipan
sosial dan budaya. Yang kami untuk menjawab, sebenarnya nilai agama itu memang tidak ada. Yang terdapat yaitu nilai moral, sosial, dan budaya. Kenapa nilai moral? Dari sikap pendahulunya tokoh Ikal, yaitu bahwa Ikal itu sadar kalau dia itu emang keadaan perekonomian tidak memaksakan untuk berpendidikan, maksudnya rendah hati karena sadar diri gitu ya. Terus yang kedua itu nilai sosial, tokoh Ikal yang terbentuk dengan keadaan di keluarganya. Nah, dengan sosial tersebut karena beliau itu si Ikal, tokoh Ikal itu tuh tahu gitu loh kalau dengan keadaan ekonomi keluarganya, makanya tidak melanjutkan untuk bersekolah tinggi. Terus nilai budaya. Jadi nilai budaya itu masuk bahwa budayaan sekarang itu kadang gini, orang-orang yang sekitar kita itu menganggap perekonomian itu penting daripada pendidikan. Makanya sosok Ikal karena tidak punya perekonomian yang mampu, makanya memberhentikan untuk berpendidikan tinggi. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila ada kelebihannya itu dari Allah, apabila saya kekurangan itu dari kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W. Wow, Baik, terima kasih kelompok Nebula. Selanjutnya adalah kelompok terakhir yang akan tampil kepada kelompok pulang. Persilakan. Jadi di sini kami jadi kelompok yang beranggotakan saya sendiri dan saya juga. Saya Naim Pasari. Saya Rika Juara Sektor. Saya Mutia Fauzia dan saya Salma Fauzia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi saya di sini akan membacakan kutipan, yaitu Cia Sibu atau Sembayang Rebu diadakan setiap tahun, sebuah acara semarak di mana seluruh warga Tionghoa berkumpul. Banyak hiburan lain ditempelkan pada ritual keagamaan ini, misalnya panjat pinang, komik liputan, dan orkes Melayu, sehingga menarik minat setiap orang untuk berkunjung. Ajang ini dapat disebut sebagai media tempat 4 komponen utama subetnik di kampung kami, yaitu orang Tionghoa, orang Melayu, orang Pulau Bersarung, dan orang Sawang berkumpul. Terdapat nilai-nilai. Pertama ada nilai agama. Yang nilai agama itu ada yang siku atau sembahyang tersebut diadakan setiap tahun. Sebuah acara semarak di mana seluruh warga Tionghoa berkumpul. Banyak hiburan lain didapatkan pada ritual keagamaan ini. Yang kedua ada nilai sosial. Ajang ini dapat disebut sebagai media tempat komponen utama subversi dalam kami. Orang Tionghoa, orang Melayu, orang Pulau Bersarung. Jadi ada pandangan pengarang terhadap nilai agama sama sosial yang disampaikan sama Risa tadi. Nilai agamanya ada pengarang itu beritahu tentang siapa atau sembahyang rebu tersebut. Itu tuh diadakan setiap tahun untuk merayakan ritual keagamaan. Nah yang kedua ada nilai sosial, yaitu pengarang beritahu bahwa ada banyak orang yang di siasi yang menggambarkan toleransi antar orang-orang yang sudah disebutkan dari tadi.
dan juga orang salam saat berkumpul. Nah, berikut hasil presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini bertanya dari tafsiran pandangan pengarang tersebut, yaitu untuk apa ya, kultur dari semua itu kan yang Tionghoa, Melayu, terus sarung sama sawah gitu kan ya. Jadi sudut pandang dari pengarang tersebut itu memberitahu bahwa kita itu harus kultur yang sama gitu ya. Kenapa pandangan pengarang itu menafsirkan hal tersebut, dan kenapa nilai agama menjadi komponen dari nilai moral tersebut, nilai agama tersebut? Karena di dalam Quran ini disebutkan bahwa yang sibuk itu kayak ritual gitu, yang sembahyang tersebut, yaitu yang kayak awalnya tuh ini tuh buat ini loh orang Tionghoa buat doang, tapi ternyata ini tuh malah menyatukan suku-suku yang lain yang ada di daerah itu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kelompok pulang ya, sudah presentasi. Dari keempat kelompok tersebut, semuanya sudah presentasi dengan sangat bagus. Kemudian dari penilaian tadi, selama kalian presentasi, Bu Ine juga menilai kelompok kalian yang presentasi. Dari semua ini, kesesuaian nilai-nilai yang muncul, kesesuaian pandangan pengarang, kesesuaian dalam nafsir pandangan pengarang, semuanya sudah benar. Kemudian performa kalian, nah ini yang perlu dievaluasi. Kenapa kelompok pulang banyak tertawa? Ada yang aneh di situ ya? Kalian ketemu suku apa? Etnik apa yang membuat kalian tertawa? Tahu? Salam baca ya. Suku apa tadi? Sarung. Ada ya? Apa sarungan terus ya? Tidak ya maksudnya ya. Nah, dari penilaian yang sudah Bu Ine lakukan, Bu Ine sampaikan untuk kelompok rindu. Mana rindu? Ya, kelompok rindu mendapatkan nilai 91. Kemudian kelompok hujan, ya kelompok hujan total skor yang diperoleh adalah 90. Kelompok 3 yang presentasi ada Nebula. Ya, skornya ada 92. Terakhir kelompok bertarung. Kelompok pulang yang sebentar lagi kita akan pulang mendapat nilai 90. Pada pertemuan hari ini skor yang tertinggi diraih oleh kelompok kelompok silakan perwakilan untuk menerima hadiah. Ya, untuk kelompoknya ya, jangan lupa dibagi untuk teman-temannya. Siap, Bu. Pada kesempatan kali ini sudah belajar mengenai penafsir pandangan pengarang. Ayo duduknya bisa mulai kembali ada ke depan. Kita sudah selesai diskusinya. Nah, selanjutnya kita akan kegiatan pada yang sudah baru saja kita lakukan. Referensinya apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kalian peroleh apa dari hasil penafsir pandangan pada novel yang sudah dibaca? Baik, yang pertama yang ingin menyampaikan, silakan angkat tangannya. Iya.
kalangan itu Baik, yang pertama adalah mengetahui langkah-langkah dalam ya apalah saja disebutkan. membaca dengan sama, terus menemukan nilai-nilainya, terus yang ketiga menafsirkan, mengartikan dari kutipan. Ya, benar langkah-langkah yang dilakukan? Selanjutnya, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Afris. Yaitu belajar itu kita tahu dari sudut pandang pengarang itu mengarahkan ini tuh mau ceritain apa, ingin apa ilmu yang kita dapat itu apa, serta pandangan dari pengarang itu tuh nggak melulu tentang hiburan saja, tapi tentang ilmu yang kita dapatkan dari sudut pandang pengarang tokoh si ini tuh untuk kita yang baca dia tahu jelas maksud kita makna hiburan makna apa. Tepat sekali, panjang ya. Nah, itu ternyata ketika kita membaca, kemudian kita menghubungkan dengan nafsir pengarang, banyak sekali yang bisa kita temukan hikmahnya dan kita aplikasikan mana yang tepat dan tidak tepat dari nilai-nilai yang sudah kita temukan. Begitu. Satu lagi, siapa yang ingin menyampaikan? Ayo, Tika boleh. Juana. Silakan Juana ya. Jadi kita jadi tahu apa yang jadinya bisa menentukan nilai yang disampaikan oleh pengarang. Itu ada empat nilai yang kita pelajari, ada agama, sosial, budaya, sama moral. Nah terus kita juga bisa menulis pandangan pengarang tentang moral itu kayak gimana. Terus kita bisa menafsirkan juga tentang pandangan pengarang apakah sesuai dengan kita atau tidak. Ya, apakah sesuai dengan kehidupan yang positif atau tidak? Karena nyatanya realitanya banyak sekali hal yang di dalam kehidupan realitanya tidak positif dan itu bisa kita ambil. Terakhir, Tika tadi ingin menyampaikan, silakan Tika. Mungkin dalam novel itu kadang masih agak kita belum tahu maksud pengarang ini pengen apa dengan materi saat hari ini. Terus kita tahu setelah dilihat analisis oh ternyata pandangan ternyata penulis ingin menyampaikan hal seperti ini. Ya baik. Tika semuanya sudah bisa ya? Sudah. Belajar pandangan hari ini mengenai menafsir pandangan pengarang. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, enaknya kita akan belajar apa? Iya, masih novel karena kita belum selesai di KD 3.8. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk KD 4.8. Apa? Interpretasi Pertemuan ini akan melanjutkan pertemuan hari ini. Hari ini kita sudah menafsirkan pandangan, menemukan pandangannya apa. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan menginterpretasi apakah kalian sepakat dengan nilai-nilai yang muncul tersebut. Kemudian, ketika kalian sepakat, kalian berikan komentar dan memberikan alasannya. Untuk pembelajaran ini, pertemuan selanjutnya nanti bentuk targetnya itu adalah kalian akan membuat video kanva dalam memberikan komentar tersebut. Apakah menyenangkan?